Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul Mahira Bustamin. I'm from class BC 7.3. In this video, I will present my article yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi interpersonal guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar selama pandemi COVID-19 melanda di Indonesia saat ini. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 guru sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui purposive sampling. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa selama pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 1-3 sekolah dasar kelas rendah, guru cukup mengalami kesulitan dikarenakan siswa pada usia tersebut belum mahir menggunakan teknologi, sehingga perlu dibantu oleh orang tuanya atau orang terdekatnya saat menggunakan atau melaksanakan kelas virtual. Beda dengan siswa kelas tinggi, di mana siswa pada kelas tersebut sering mengalami kesulitan ketika mengalami pembelajaran jarak jauh, sehingga membutuhkan kreativitas guru dalam membangkitkan semangat belajar mereka. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dilakukan kedua responden atau guru dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui strategi komunikasi interpersonal yang meliputi komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah dengan memerintahkan siswa untuk tenang selama proses pembelajaran, dan komunikasi dua arah dengan melakukan video call dan chat pribadi dengan siswa, dan 3. Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi dengan membuat grup antara guru dan siswa di media sosial WhatsApp, mengadakan kelas sharing, membuat grup antara guru dengan siswa dan orang tua siswa. Pun analisis dan hasil dari strategi komunikasi interpersonal ini: pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah dengan memerintahkan siswa untuk tenang selama pembelajaran. Salah satu kendala yang dialami guru selama pembelajaran jarak jauh adalah saat video conference. Menurut AP yang memegang kelas 2 atau kelas rendah, sejak AP mengemukakan bahwa kelas virtual dalam hal ini menggunakan Zoom, siswa kelas 2 akan mengobrol dengan teman-temannya. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh subjek AP adalah memerintahkan agar siswa-siswa lebih serius memperhatikan gurunya dalam menjelaskan materi. Selanjutnya, mengaktifkan tombol mute selama pembelajaran kelas virtual. Sedangkan untuk subjek SM, inisial SM, yang merupakan guru matematika kelas 5 SD, mengemukakan bahwa ketika menjelaskan materi pembelajaran, murid terlihat bersahut-sahutan. Oleh karena itu, subjek SM membuat strategi di mana ketika murid sudah masuk ke Zoom, murid memberi salam dan kemudian berdoa. Guru melanjutkan untuk mengaktifkan tombol mute agar siswa tidak saling bersahut-sahutan. Selain itu, murid juga diminta untuk mengaktifkan kamera agar guru mengetahui bahwa siswa memang benar-benar hadir pada kelas virtual. Terkadang ada siswa yang menonaktifkan kameranya sehingga tidak diketahui apakah siswa tersebut hadir dan menyimak
materi yang dijelaskan oleh subjek SM. Oleh karena itu, subjek SM membuat peraturan agar siswa mengaktifkan kamera dan mengaktifkan tombol mute pada aplikasi Zoom. 2. Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua responden, ditemukan bahwa ada beberapa bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan, antara lain. Pertama, melakukan video call dengan siswa. Subjek SM mengemukakan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh, tidak cukup hanya menjelaskan materi melalui kelas virtual dan juga grup WhatsApp. Namun, subjek SM sebagai guru mempersilahkan murid-muridnya apabila ada kesulitan dalam memahami materi, bisa menghubungi secara pribadi, dan biasanya SM tidak keberatan untuk menjelaskan kembali melalui video call terkait materi yang belum mereka pahami. Selanjutnya, melakukan chat pribadi dengan siswa. Selama pembelajaran jarak jauh, memperhatikan kondisi siswa tidak cukup melalui kelas virtual dan grup WhatsApp. Namun subjek AP dan SM juga melakukan komunikasi secara pribadi dengan siswa untuk memastikan bahwa mereka mampu memahami materi yang telah disampaikan, mengumpulkan tugas secara tepat waktu, dan memberikan feedback terhadap pengerjaan tugas mereka. Subjek AP mengemukakan bahwa terdapat satu murid berkebutuhan khusus di kelasnya, dan tak jarang AP melakukan chat pribadi terhadap murid tersebut untuk memastikan bahwa siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 3. Komunikasi banyak transaksi atau komunikasi banyak arah. Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua responden, ditemukan bahwa ada beberapa bentuk komunikasi banyak arah yang dilakukan, antara lain. Pertama, membuat grup antara guru dan siswa di media sosial WhatsApp. Selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemik, komunikasi antara guru dengan siswa harus terjalin dengan baik. Oleh karena itu, guru membuat grup antara guru dengan siswa melalui media sosial WhatsApp yang berfungsi untuk menginformasikan tugas-tugas yang harus dikerja dan dikumpulkan tepat waktu, sehingga target pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Begitu pula dalam memantau kondisi siswa, apakah mereka sudah sepenuhnya mengerti terhadap materi dan tugas yang diberikan. Selanjutnya, mengadakan kelas daring. Salah satu hambatan yang dialami oleh kelas tinggi adalah rasa jenuh dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. AP mengemukakan bahwa sebagai guru, ia cukup memahami keinginan murid-muridnya untuk bertatap muka dengan bermain dengan teman-temannya. Oleh karena itu, AP mengadakan sharing minimal seminggu sekali. Tujuannya adalah agar siswa-siswa dapat mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka, misalkan bercerita mengenai kegiatan sehari-hari mereka, kemudian apa yang mereka rasakan selama satu pekan tersebut. Selanjutnya, membuat grup antara guru dengan siswa dan orang tua siswa. Salah satu hambatan subjek AP dan SM dalam mengajar siswa kelas rendah selama pembelajaran jarak jauh adalah murid-murid kesulitan menggunakan teknologi, sehingga dibutuhkan pendamping orang tua atau orang terdekat mereka. Oleh karena itu, dalam memberikan materi dan tugas, maka subjek AP dan SM sebagai guru bekerja sama dengan para orang tua untuk menginformasikan materi dan tugas yang diberikan, yaitu melalui media WhatsApp. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka penelitian dapat menarik kesimpulan antara lain, strategi komunikasi interpersonal dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan bagi siswa sekolah dasar, dikarenakan dapat memberikan sikap positif kepada siswa untuk tetap memiliki motivasi belajar di tengah pandemik COVID-19 ini yang sedang melanda Indonesia saat ini. Selanjutnya,
Strategi komunikasi interpersonal guru di sekolah dasar Makassar, Sulawesi Selatan antara lain: 1. Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah dengan memerintahkan siswa untuk tenang dalam proses pembelajaran dan mengaktifkan tombol mute selama pembelajaran kelas virtual. Kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah dengan melakukan video call dan chat pribadi dengan siswa. Dan ketiga, komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi dengan membuat grup antara guru dan siswa dan orang tua siswa di media sosial WhatsApp, mengadakan kelas sharing, membuat grup antara guru dan orang tua siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.